Kemudian sifat yang selanjutnya atau kelima itu adalah koagulasi. Koagulasi adalah proses penggumpalan partikel koloid, ya. Nah, tadi disebutkan bahwa kan koloid bermuatan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada koloid positif, ya, antara partikel yang satu dengan yang lainnya tidak akan pernah berdekatan, ya, atau mengelompok. Kenapa? Karena dalam hal ini muatan-muatan yang sejenis akan tolak menolak, ya. Dia akan tolak menolak sehingga dia tidak akan menggumpal. Lain halnya jika nanti muatan koloid dinetralkan. Nah, jika muatan koloid dinetralkan, jadi muatan positif udah hilang gitu ya, muatan positif hilang. Jadi artinya apa? Artinya sudah tidak ada lagi tolak menolak. Nah, kalau tidak ada tolak menolak, maka akibatnya koloid bisa saling menyatu atau berkelompok. Nah, pada saat inilah yang akan terjadi namanya koagulasi. Jadi koagulasi itu terjadi kalau apa? Ya, koagulasi itu terjadi jika muatan koloid dinetralkan atau dihilangkan. Karena selama koloid bermuatan tidak akan pernah mungkin terjadi koagulasi. Nah, sekarang bagaimana muatan itu dihilangkan? Oke, yang pertama, muatan dari koloid dapat dihilangkan atau dinetralkan dengan cara yang pertama, kita mencampur antara koloid yang positif dicampur dengan koloid yang negatif. Jadi kalau misalnya ada koloid yang positif, campur dengan misalnya koloid yang negatif, ya. Maka yang terjadi nanti muatan positif dan negatifnya ini kan saling menetralkan. Ini akan terjadi penetralan, ini akan netral, jadi muatannya hilang, sehingga nanti antara koloid yang tadinya positif akan saling berdekatan. Jadi dengan tadi yang koloid yang bermuatan negatif, karena negatifnya sudah hilang, dia akan bermuatan. Nah, pada saat itulah dia terjadi yang namanya koagulasi. Di koagulasi terjadi kalau muatannya dinetralkan. Pertama dengan cara mencampurkan antara koloid yang berbeda muatan, ya, koloid positif dengan koloid negatif. Nah, yang kedua itu dengan cara koloid, entah itu positif atau negatif, kita tambahkan dengan zat atau larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang bisa mengion, membentuk kation dan anion, ya, kation atau anion. Nah, sekarang masalahnya bagaimana caranya? Nah, sekarang ini, kalau misalkan ada koloid yang positif, jadi agar menggumpal, maka muatan positif dari koloid ini harus dihilangkan, gitu ya. Sekarang siapa yang menghilangkan? Nah, dalam hal ini lautan elektrolit yang berperan itulah anionnya. Jadi anionnya yang akan menetralkan. Ya, jadi ketika dihilangkan oleh anion, maka muatan tersebut hilang, sehingga antar partikelnya bisa saling mendekat. Itu yang terjadi namanya koagulasi. Begitu juga kalau misalkan ada koloid yang negatif. Jadi kalau koloid yang negatif, maka nanti yang berperan adalah
kation dari elektrolit. Jadi kation dari elektrolit akan menetralkan muatan dari elektrolit negatif, ya. Jadi ketika muatannya netral, maka antar partikelnya bisa saling mendekat. Nah, pada saat itulah terjadi yang namanya koagulasi. Itu sifat dari koagulasi. Kemudian, selain proses menetralkan muatan koloid, koagulasi juga bisa terjadi karena ya, proses pemanasan. Ini contohnya adalah telur. Ya. Ketika kita pemanasan telur, telur itu akan menggumpal. Nah, bisa juga karena proses biologis, yaitu proses pembusukan. Kemudian, ini contohnya susu. Di susu, kalau sudah busuk atau basi, dia akan menggumpal. Nah, bisa juga nanti karena proses pengadukan, atau juga karena proses pendinginan. Ya, jadi selain penetralan, yang jadi muatan yang dinetralkan, dia ada juga proses lain dari dipanaskan, karena proses membusuk, atau pengadukan, atau proses pendinginan.